Tapi kalau di modul, saya lihat di modul itu ada, kalau tidak salah ada 12 ya, ada 12 modulnya. Baik, jadi deskripsi capaian pembelajaran mata kuliah setelah mempelajari mata kuliah strategi kegiatan pengembangan di TK, mahasiswa diharapkan dapat mengelola pembelajaran yang mendidik dan menyenangkan dengan menerapkan strategi dalam proses pembelajaran di TK, hingga akan membantu mahasiswa dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pengembangan anak TK secara optimal, seperti itu. Nah, ini dia peta kompetensi strategi kegiatan pengembangan di pendidikan anak usia dini. Strategi kompetensi umum ini yang akan ini peta konsepnya, mulai dari kita akan membahas tentang hakikat pendidikan dan pembelajaran di TK, kemudian karakteristik perkembangan anak, ini meliputi pembelajaran yang berorientasi di perkembangan, lalu ada perencanaan pembelajaran, lalu ada hakikat strategi pembelajaran, pemilihan strategi pembelajaran, jenis-jenis strategi pembelajaran. Lalu ada nanti di jenis-jenis ini terbagi lagi menjadi penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada anak, lalu ada penerapan strategi pembelajaran melalui bermain, lalu ada penerapan strategi pembelajaran melalui bercerita, penerapan strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Nah, lalu ada strategi pembelajaran terpadu. Ya. Nah, di tutorial yang minggu pertama, di kegiatan 1, pokok pembahasan itu kegiatan, nah masih seperti ini, kegiatan pembelajaran jarak jauh, kita orientasi tutorial, lalu nanti kita juga akan membahas mengenai pengertian pendidikan, komponen-komponen pendidikan, hakikat pendidikan TK, kemudian hakikat pembelajaran TK, dan karakteristik program pembelajaran pada kurikulum TK. Nah, pokok pembahasannya meliputi pengertian pendidikan, kemudian hakikat pendidikan TK, hakikat anak usia dini, karakteristik kurikulum pendidikan anak usia dini, dan hakikat pembelajaran di TK. Nah, ini capaiannya yang diharapkan tuh setelah mengikuti kegiatan 1, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian pendidikan, mahasiswa dapat menjelaskan komponen-komponen pendidikan, mahasiswa dapat menjelaskan hakikat pendidikan TK atau usia dini, mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik program pembelajaran di TK atau pendidikan anak usia dini. Mahasiswa dapat menjelaskan hakikat pembelajaran, mahasiswa dapat menjelaskan hakikat perkembangan. Nah, ini dilihat di mana Ibu capaiannya. Capaiannya itu dilihat dari diskusinya. Jadi diskusinya itu harus diisi. Nah, itu menjadi penilaian seperti itu ya. Kemudian di kedua, mahasiswa ya, saya jelaskan ini dulu ya, Bunda-bunda, kalau nanti ada pertanyaan, nanti juga saya akan coba jelaskan bagaimana mengisi presensi dan menuliskan mengerjakan tugas-tugas diskusi ya. Sepertinya mungkin ada yang beberapa belum mengerjakan diskusi seperti itu. Nah, di aktivitas yang kedua, nanti itu terkait materinya berkaitan dengan prinsip-prinsip perkembangan anak, pengertian dan ciri-ciri pembelajaran yang berorientasi perkembangan, pembelajaran yang berorientasi perkembangan untuk anak usia dini TK, anak usia TK. Kemudian sub-sub pembahasannya meliputi anak berkembang secara holistik, perkembangan terjadi dalam urutan yang teratur. Ini prinsip-prinsipnya ya, prinsip-prinsip perkembangan anak holistik, kemudian teratur, kemudian berlangsung pada tingkat yang beragam, kemudian didasarkan pada perkembangan yang sebelumnya, perkembangan mempunyai pengaruh yang bersifat kumulatif. Kemudian di bagian pengertian ciri-cirinya, dasar pemikiran pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan, lalu pengertian pembelajaran yang berorientasi perkembangan, bagaimana menciptakan iklim yang positif untuk belajar, membantu keeratan kelompok, dan memenuhi kebutuhan individu, lingkungan dan jadwal, pengalaman belajar, bahasa dan komunikasi, strategi mengajar, motivasi dan bimbingan, seperti itu. Nah, capaiannya diharapkan
setelah mengikuti kegiatan 2, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan anak, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri pembelajaran yang berorientasi perkembangan, mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik pembelajaran yang berorientasi perkembangan untuk anak usia TK, gitu. Nah, kegiatan belajarnya adalah, ini ya penilaian aktivitas belajar, presentasi, kerja individu, dan diskusi. Sama di, aktivitas 1 juga sama, presentasi, kerja individu, dan diskusi. Kemudian di kegiatan yang ketiga, nanti membahas tentang konsep belajar, prinsip-prinsip pembelajaran, variabel strategi pembelajaran, meliputi konsep belajar, kemudian prinsip belajar anak, karakteristik tujuan, materi atau tema, kegiatan anak, media, dan sumber belajar, seperti itu. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi 3, mahasiswa dapat menjelaskan konsep belajar, prinsip-prinsip belajar anak. Di sini, seharusnya di sini sudah ada tugas ya, atau di mana ya, ada tugasnya, di aktivitas 4. Nah, di aktivitas 4, yaitu pokok pembahasannya adalah jenis-jenis strategi pembelajaran umum anak TK. Sub pokok pembahasannya itu, bagaimana meningkatkan keterlibatan indera, mempersiapkan isyarat lingkungan, analisis tugas, kemudian bantuan orang yang lebih berpengalaman atau scaffolding, praktek terbimbing, kemudian, undangan atau ajakan, refleksi tingkah laku, kemudian refleksi kata-kata, contoh atau modeling, penghargaan efektif, menceritakan, menjelaskan, menginformasikan, nah seperti itu. Nah, bentuk kegiatan belajar kita adalah presentasi, kerja individu, dan diskusi. Diharapkan setelah, mengikuti kegiatan ini, mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis strategi pembelajaran umum untuk anak TK. Sini seharusnya sudah ada tugas. Nah, di kelima, di pertemuan tutorial yang kelima, pokok pembahasannya itu berkaitan dengan rasional pembelajaran yang berpusat pada anak. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang berpusat pada anak, contoh-contoh penerapan pembelajaran yang berpusat pada anak, seperti itu. Nah, oke, kemudian rasional strategi pembelajaran melalui bermain, prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran melalui bermain. Nah, ini ada di e-learning, Bunda-bunda, nanti bisa dibaca dengan, seksama rancangan, rencana pembelajaran kita di 1 semester ke depan. Nah, sub-sub pembahasannya meliputi pendekatan yang melandasi pembelajaran yang berpusat pada anak, kemudian karakteristik pembelajaran yang berpusat pada anak, menyiapkan lingkungan belajar, pelaksanaan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, contoh penerapan, konsep bermain, fungsi bermain bagi anak TK, klasifikasi kegiatan bermain anak TK, lalu rancangan kegiatan bermain, kegiatan pra bermain, kegiatan penutup, kegiatan evaluasi kegiatan bermain. Sepertinya ini double-double ya menyusunnya. Nah, di tutorial yang ke-6, kita akan membahas tentang rasional pembelajaran melalui bercerita. Nah, prosedur atau langkah-langkah kegiatan bercerita di TK, contoh penerapan. Nah, sub-sub pembahasannya ya pengertian, kemudian manfaat, lalu tujuan, tema kegiatan bercerita bagi anak TK, prosedur pelaksananya seperti apa, kegiatan pembukaan, kemudian pengembangan cerita, dan penerapan strategi pembelajaran melalui bercerita. Gitu. Capaiannya diharapkan pada, kegiatan 6 ini, tutorial ke-6, mahasiswa dapat menjelaskan rasional pembelajaran melalui bercerita. Mahasiswa dapat menjelaskan prosedur pelaksanaan kegiatan bercerita, dan mahasiswa dapat menerapkan pembelajaran melalui bercerita di TK, gitu. Kemudian yang ke-7 nanti, masuk pokok pembahasannya mengenai rasional pembelajaran melalui bernyanyi. Prosedur pelaksanaan pembelajaran melalui bernyanyi, contoh penerapan strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Sub pokok pembahasan, konsep bernyanyi, manfaat bernyanyi, tujuan, prosedur, sampai dengan penerapan, seperti itu. Nah, di kegiatan belajar 8, tutorial ke-8, masuk ke rasional strategi pembelajaran terpadu. Prosedur pelaksanaannya dan contoh penerapan strategi pembelajaran terpadu di TK. Gitu. Sub pokok pembahasannya dasar pemikiran dan pengertian, karakteristik pembelajaran terpadu, prinsip-prinsip pembelajaran terpadu,
manfaat pembelajaran terpadu, memilih dan mengembangkan tema, membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran, penilaian, sampai memilih tema, mengembangkan tema ke konsep, mengembangkan tema ke dalam bidang pengembangan, dan membuat perencanaan. Seperti itu. Oke, sampai dengan aktivitas ke-8 seperti itu ya. Ini nanti bisa dibaca di e-learning-nya, Bunda-Bunda ya. Kalau belum ada nanti coba saya masukkan karena ini memang dibagikan baru dibagikan kemarin kalau tidak salah. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan terkait RAT tadi? Kalau tidak, saya coba lanjut ke e-learning ya, Bunda-Bunda. Saya akan melihat, karena saya lihat ada beberapa yang belum mengerjakan materi diskusi. Ya, kehadiran semuanya sudah bisa mengerjakan apa namanya? Sudah bisa, saya contohkan saja lah ya. Bagaimana melakukan presensi pada e-learning. Tapi saya mencontohkannya menggunakan ini ya Bunda, apa namanya, pakai website. Nah, kalau menggunakan aplikasi, menggunakan handphone, sepertinya beda lagi. Tapi hampir sama. Atau untuk ini saya absen dulu paling ya. Kita sambil menunggu gitu ya. Ini kok bisa tidak sih? Saya absen dulu ya. Kita perkenalan dulu lah dengan Bunda-Bunda ini kan kita baru pertemuan pertama. Insya Allah untuk strategi kegiatan pengembangan di PAUD itu akan ada 5 kali tutorial webinar itu akan kita laksanakan sebanyak 5 kali. Nah, ini baru pertemuan pertama. Saya mau mengabsen sekaligus berkenalan dengan Bunda-Bunda semua. Oke. Boleh nanti diperkenalkan yang saya sebutkan namanya, boleh perkenalkan asalnya dari mana. Kemudian karena Bunda-Bunda semua sudah bekerja, mungkin bisa disampaikan mengajarnya di mana dan sudah berapa lama nih menjadi guru, bekerja di PAUD ya. Boleh Bunda? Ini masih semangat kah semuanya? Semangat Bunda. Semangat ya Bunda, semangat ya Bu ya. Minggu depan itu jadwalnya sudah langsung 3 atau memang yang satunya itu diganti ke hari Sabtu? Yang minggu Kalau kapan? kalau di jadwal kan seharusnya hari Minggu tuh ada 3 ya, ada 3 mata kuliah. Iya. Tapi ini dipindahkan gitu ya? Atau gimana? Yang akhirnya dipindahkan Sasa sampai itu. Semangat. Gimana Bu? Seharusnya kan ada 3 ya minggu ini. Hari Minggu tuh ada 3 ya. Tapi ternyata 2, satunya tidak masuk ya. Iya. Kemarin sudah 2 Bunda. Kemarin sudah 2 ya, hari Sabtu itu 2.
Iya. Hari Minggu tuh kalau dilihat dari jadwal hari Minggu tuh harusnya 3. Iya. Ya kemarin Ya, hari Kamis sudah Bunda. Oh ada. Di- Oh Ibu iya, bilang hari di Kamis sudah ada. Kamis. Udah dipindah Iya, di Bu. hari Kamis, Bunda. pindah jadwal. Oh begitu. Iya. Tapi tidak mengganggu ya, tidak mengganggu proses belajar mengajarnya, Bun. Tidak, Tidak kalau Siang, udah Bunda. habis Tidak, duhur enggak. asalkan siang. Asalkan jam Oh. 1 ke Siang. atas enggak, Bunda. Oh gitu ya. Sisanya siang ya. Iya. Siang. Iya, Bu. Ya, kalau Sabtu Minggu ya gitu ya. Kalau Kamis di prodi sih disampaikannya untuk tetap sesuai jadwal, kecuali kalau kesepakatan kelasnya selama tidak mengganggu tidak mengganggu proses pekerjaannya bunda-bunda, semua di PAUD gitu ya. Oke, saya absen sekaligus perkenalan nih. Aduh, sayang sekali tidak ada yang ini. Padahal saya ini kan baru pertama kali kita bertemu tatap muka ya. Boleh yang sempat open camp, saya ini juga pertama Agustina Zulfia, Ibu Agustina Zulfia. Silakan Ibu, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Zulfia. Saya dari UT Aceh, mengajar di PAUD IKA Nurul Quran Aceh Besar. Ini masuk tahun kelima mengajar. Oh, baru masuk tahun kelima ya, berarti Iya. dari tahun 2021 gitu ya. 2021. Betul, dari Aceh. Bunda, iya. Iya. Bunda, saya coba record, tapi nggak tahu bisa atau enggak ini. Iya Ibu, saya lihat ada ini start by Agustina Zulfia. Nah, tolong boleh ya Bu ya. Iya. Dari Terima Aceh ya kasih, Bu Bu. ya. Acehnya Iya. di mana Ibu Agustina? Saya di Aceh Besar. Jauh tak Ibu dari yang kemarin ini? Oh, yang kemarin itu di ini ya, yang terdampak banjir Oh, itu. di Aceh kena Besar tsunami. sama Banda Aceh nggak terdampak banjir di daerah Singkil, itu parah ke sana Singkil. Gimana Bu di sana? Sudah gimana kondisinya saat ini? Sekarang sudah lumayan. Ini ya, maksudnya akses ke sana ke daerah yang Udah normal. sudah normal. Oh, Sudah alhamdulillah. Jadi maksudnya sudah betul jalannya itu semuanya sudah bisa diakses ya, sudah masuk bantuan dan lain sebagainya gitu ya. Iya, alhamdulillah. Oke, baik. Ibu Agustina dari Aceh. Selanjutnya saya beranjak ke Ibu Linda, Ibu Lindawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga berasal dari UT Aceh. Saya di PAUD Tunanetra. Ini sudah tahun keempat. Tahun keempat Ibu ya. Sama dengan Ibu Agustina tak lokasinya? Aceh juga, Aceh itu luas berarti ya? Atau gimana? Jawa. Putus-putus Lumayan Ibu. luas, Bu. Kita beda ini, beda kabupaten. Oh, beda kabupaten ya? Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke Ibu Hasanatul Umamah. Ibu Hasanatul Umamah ada? Ada, Bu. Assalamualaikum Ibu? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hasanatul Umamah dari UT Serang, Banten. Dari Saya Banten. mengajar sama kayak Bu Agustina 5 tahun di TK. 5 tahun ya Bu ya. Iya. Banten. Kayaknya ya 5 tahun di Serang, Banten. Ibu Hasanatul Umamah. Kemudian Ibu Sumiati. Sumiati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, saya sudah
lahiran. Hari ini baru hari ke-6 lahiran. Selamat Ibu. Masya Allah, selamat Ibu. Jadi ini baru maksudnya berapa hari Ibu? Baru 6 hari, Bun. Baru 6 hari. Ya Allah. Semangat Ibu. 6 hari harus ini ya, sekarang harus aktif bertuton. Semoga dimudahkan Ibu. Ya silakan Ibu dilanjut Ibu Sumiati. Saya dari Jambi, Bun, dari Kumpe. Dari mana Ibu? Dari Jambi. Ya. Sudah Dari berapa? Jambi. 6 tahun, Bunda. Jambi sudah 6 tahun ya menjadi tenaga pendidik di PAUD. Baik, terima kasih banyak Ibu Sumiati. Semoga dimudahkan. Sekarang lagi mengasihi berarti ya? Bun. Maaf ya, Bun. Iya Ibu, sama-sama. Enggak apa-apa Bu. Selanjutnya kita ke kayaknya ini masih muda mungkin ya, Mbak Rizka Amiatun. Bunda atau Mbak ini? Mbak Rizka Amiatun. Hadir Ibu. Oh iya Ibu, silakan. Ya, perkenalkan saya Rizka Amiatun. Saya masih berumur 27 tahun. Betul kan Dan ya saya Mbak? dari Kabupaten Brebes. Saya mengajar di TK Pertiwi Baros. Dan ini tahun ke-7 saya di lembaga itu. Dari mana Ibu? Dari Brebes. Brebes. Ya, betul. Sudah 7 tahun ya. Insya Allah Mbak Rizka Amiatun. Baik, selanjutnya Bu Yuni Trihandayani. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Trihandayani dari Jepara, ngajar di pos PAUD milik Desa Ketileng Singolilo, Ulahan, Jepara. Sudah 7 tahun, Bu. Sudah 7 tahun juga Ibu ya. Baik, selanjutnya ke Ibu Suarsi. Suarsi ada Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarti dari UT Surakarta. Saya mengajar di KBIT MTA Matc ini tahun ke-12. Masya Allah sudah 12 tahun. Ibu Suarsi dari Surakarta. Baik, selanjutnya terima kasih banyak Ibu Suwarsi. Selanjutnya saya ke Ibu Eni Mutmainah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Mutmainah dari UT Semarang, berasal dari Kabupaten Semarang. Ngajar di TK Islam Ceria, Kecamatan Prenghapus, Kabupaten Semarang. Sudah 10 tahun, Bun. Kalau sudah masuk ke tahun ke-10 ya, Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eni Mutmainah dari Semarang. Selanjutnya saya ke Ibu Romi. Ibu Romi Kasiyati. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Kasiyati. Saya dari UT Surabaya. Domisili saya di Ponorogo, Jawa Timur. Saya mengajar di TK Puswahidah, Kecamatan Minangan, Ponorogo. Saya ini tahun yang ke-9. 9. Ibu Romi Kasiyati dari Ponorogo. Baik, terima kasih banyak Ibu Romi. Selanjutnya saya ke Ibu Efren. Ibu Efren Yosiati. Selamat siang Bunda-Bunda. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Efren Yosiarti. Saya berasal dari UT Pontianak, Kalimantan Barat.
Saya mengajar di PAUD TK Harapan Kita, Kabupaten Sintang. Udah berjalan 4 tahun ini, Bunda. Dari Kalbar ya, Bu ya, dari Kalimantan Barat. Ya. Baik. Terima kasih banyak Ibu Efren Yosiantik. Selanjutnya saya ke Ibu Wahida. Ibu Wahida. Wahida ada kah? Maksudnya ada ya? Ada, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari TK Mutiara Bunda, Ibu Wahida, dari Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu. Mengajar di PAUD TK Mutiara Bunda selama 5 tahun, Bunda. Insya Allah. Baik. Dari Kalimantan Selatan, Ibu Wahida. Tanah Bumbu. Desanya apa tadi, Bu? Nama desanya apa? Nama kabupatennya? Padu TKKB Mutiara Bunda. Desa Kabin. Baik, terima kasih banyak Ibu Wahida dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada Ibu Dwi Siti Nurbaya. Ibu Dwi Siti Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Dwi Siti Nurbaya. Saya mengajar di KB PAUD Cahaya Ilmu. Alamat saya Samarinda Palaran, Kalimantan Timur. Saya mengajar sudah jalan 11 tahun. Masya Allah. Sudah 11 tahun dari Kalimantan Timur, Samarinda, Ibu Dwi Siti Nurbaya. Terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya kita ke Ibu Badariah. Ibu Badariah. Ibu Badariah ada ya tadi? Silakan Ibu Badariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ute Batam. Saya mengajar di PAUD KB Belahan Jiwa di Kabupaten Lingga, Bu. Lingga? Ada saya. Dari mana Ibu? Ada suara terdengar Ibu tapi putus-putus. Dari Lingga gitu ya? Saya yang nggak dengar. Putus-putus suaranya. Bentar, saya pasangin dulu. Baik, terima kasih banyak. Dari mana ya Ibu Badaria? Saya tadi mendengarnya Lingga gitu. Lingga. Maaf Bu, di sini hujan Bu. Ada suaranya? Hujan. Terdengar Ibu, tapi putus-putus. Oh iya. Ini ada suaranya? Ada Bu, ada. Dari mana Ibu tadinya? Assalamualaikum, maaf ya, saya ulang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan saya dari Ute Batam. Saya mengajar di KB Belahan Jiwa, Kabupaten Lingga. Saya mengajar udah 15 tahun, Bu. Masya Allah. Dari Batam ya Bu ya, Masya Allah. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Badariah dari Batam. Maaf Bu, agak berisik hujan. Iya Bu, tidak apa-apa. Ibu Ketut Tarmi. Ada Ibu Ketut Tarmi ada? Perkenalkan, saya Ketut Tarmi dari Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Saya mengajar di TK Kartini selama masuk 16 tahun. Masya Allah, sudah 16 tahun ya Ibu. Masya Allah sudah hampir ini ya 2 dekade. Terima kasih banyak Ibu Ketut Tarmi dari Lampung. Selanjutnya saya ke Ibu Nikmatul Khairiyah. Ibu Nikmatul Khairiyah ada? Ya ada Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nikmatul Khairiyah. Saya di TK Pertiwi 2, Bumi Nabung Ilir, Lampung Tengah. Saya sudah 7 tahun, Bu, mengajarnya. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Nikmatul Khairiyah dari Lampung Tengah. Iya. Selanjutnya ada Ibu Dwi Sri Wahyuni. Ibu Dwi Sri Wahyuni. Ya, Ibu. Silahkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sri Wahyuni dari UT Lampung, Kabupaten Lampung Timur, mengajar di PAUD KB Restu Ibu selama 17 tahun ini, Bu. Wah, Masya Allah, sudah 17 tahun. Ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak Ibu Iya. Dwi Sri Wahyuni. Ya, Bu, terima kasih. Selanjutnya ke Ibu Parsini. Ibu Parsini ada, Ibu? Ada Ibu. Ada, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Parsini dari UT Lampung. Saya mengajar di TK Anur Kabupaten Pesawaran Lampung. Saya mengajar sudah 17 tahun Ibu. Masya Allah. 17 tahun ya Bu ya. Wah, sudah masuk, kalau manusia itu sudah masuk remaja, mau masuk remaja ini ya, remaja akhir Iya, masuk Ibu. dewasa gitu ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Parsini dari Lampung. Sepertinya banyak rekan-rekan mahasiswa dari Lampung ya. Kemudian selanjutnya ke Ibu Roaini. Ada Ibu Roaini. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roa ini berasal dari UT Lampung, Kabupaten Tenggamus. Saya mengajar di PAUD Nusa Indah 11 tahun, Bu. Dari Lampung juga ya Bu ya? Ya. Masya Allah. 17 tahun Ibu? 11, Bu. 11. Iya, 11 tahun. Baik, terima kasih banyak Ibu Roaini. Selanjutnya saya ke Ibu Josephina. Josephina Kakisina. Ibu Josephina. Ibu Josephina tadi ada kayaknya ya bergabung. Silakan Ibu. Ibu Josephina Kakisina. Belum terdengar Ibu suaranya? Ini kamera saya tidak terlihat ya Bu ya? Kok saya atau memang aplikasinya lagi bermasalah ya? Terlihat, Bu. Terlihat ya? Oh, Terlihat. saya Terlihat, Bu. kenapa ya? Oke, Ibu Josephina apakah masih bergabung? Silakan Ibu, boleh kami menunggu perkenalan dirinya. Ibu Josephina. Tadi ada. Mana ya Ibu Josephina? Ibu Josephina. Oke, sepertinya sudah hilang ya. Mungkin signalnya ini. Belum bergabung mungkin, Bun. Gimana, Bu? Belum bergabung mungkin. Tadi yang barusan bergabung saya, Soflina. Oh, Ibu. Oh, betul ya. Oh, Bu Sofrina ya. Ya, berarti Iya. belum ada ya. Oke, baik. Saya lanjut ke Ibu Nurul Himtiani. Nurul Himtiani. Silakan Ibu Nurul Himtiani, adakah?
Nurul Hintiani. Ada Ibu. Mic-nya masih ini Bu, masih off. Ada ini Bu Nurul. Bu Nurul Himtiani. Sepertinya masih gangguan ya. Kita menunggu Bu Himtiani. Saya lanjut ke Ibu Pitersina Ayuwi gitu ya. Betul atau tidak itu Iya, cara saya menyebutkan? Begitu betul ya Bu ya cara saya membacanya. Pitersina Ayuwi. iya Ibu, ya itu sudah. Baik. Silakan Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Pitersina Ayuwi. Saya dari UT Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya mengajar di PAUD Penil sudah 15 tahun. Insya Allah. Dari Jayapura Ibu ya. Saya belum pernah ke sana. Baik. Terima kasih banyak Ibu Pitersina dari Jayapura. Selanjutnya, bagaimana tadi Ibu Nurul Himtiani? Apakah sudah bisa mic-nya? Atau saya lanjut dulu ya ke Ibu Nadila Ratu Triwilda. Ibu Nadila Ratu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nadila Ratu Triwilda. Saya operator sekaligus ngajar di KB Selanjut asal Riau. Riau dari Riau, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ibu Nadila Ratu Triwilda dari Riau. Selanjutnya Ibu Mulyati. Silakan, ada Ibu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati. Saya dari UT Makassar, Sulawesi Selatan. Mengajar di TK Nurul Ilmi sudah 4 tahun. Masya Allah. Tetangga ya sama saya Ibu. Saya juga dari Sulawesi Selatan, Ibu Mulyati. Ya, Salam Bu. kenal Ibu. Ya, dari Makassar ya Ibu ya. Ibu Mulyati dekat ini. Selanjutnya saya lanjut ke Ibu Indriani. Ibu Indriani. Ibu Indriani adakah? Oh, Ibu Indriani yang kayaknya tadi di grup mencoba untuk masuk ya. Saya lihat tadi itu di grup. Oh iya. Ibu Indriani belum bisa bergabung ya. Oke, baik. Selanjutnya saya ke Ibu Soflina Diansa Putri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofrina Diansa Putri dari Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok Selatan. Saya mengajar di TK Negeri 01 Sangir. Saya mengajar sudah dari tahun 2004 sampai sekarang. Masya Allah, jadi ada kayaknya sudah 20 tahun. Sudah 22 ya, Bun? 22 kayaknya ya. Dan dari 2000. alhamdulillah saya sudah diangkat dari kategori 2. Cuman belum ada kesempatan untuk kuliah. Dan untuk kuliah di SIPKA ini saya juga mau minta tolong sama Ibu untuk atas izin belajarnya. Karena dari BKPSDM daerah saya, kalau kita kuliah itu harus ada izin belajarnya, dan itu ada surat izin belajarnya dari kampus terkait begitu Ibu. Bagaimana untuk cara saya mendapatkannya? Oke, baik. Ibu belum bergabung ya di grup. Nanti coba chat saya gitu ya. Ibu Sofrina boleh Ya, chat. saya sudah bergabung tadi. Sudah ya tadi ya. Nanti coba saya kirimkan nomor handphonenya Ibu Kaprodi, atau ya boleh Ibu menghubungi langsung Ibu Kaprodi sambil saya juga mencari informasi di grup seperti itu ya. Bagaimana cara mengajukan surat itu ya, surat apa?
izin belajar gitu ya. Izin belajar. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ada 2 orang ya yang belum bergabung hari ini. Ada Ibu Josephina, Kak Kisina, dan ada Ibu Indriani, seperti itu. Tadi Ibu Nurul ya, Ibu Nurul, bagaimana? Sudah adakah ininya, suaranya? Ibu Nurul Himtiani. Mohon maaf ya Ibu ya, kenapa Microsoft Teams saya ini tak ada gambarnya ya semuanya. Entah kenapa, mungkin dia lelah ya dari tadi pagi. Baik, saya izin saja untuk sedikit mungkin memberikan gambaran terkait e-learning. Mungkin bunda-bunda yang sudah berhasil, sudah ini tidak apa-apa ya, sambil ini saja, sambil menyimak saja mungkin untuk bunda-bunda yang belum ya. Jadi tadi sudah saya paparkan di awal bahwa untuk tuton yang dinilai adalah 40% kehadiran dan 60% tugas. Tugasnya itu ada 3, tugas 1 di aktivitas 6, kemudian ada tugas 2 tugas 1 di aktivitas 45 kalau tidak salah. Lalu tugas 2 nanti ada di aktivitas 7, ya kalau tidak salah ya. Gimana tadi itu ya? Coba saya cek. Nah, jadi ada 3 tugas dan presensi yang dihitung adalah bobotnya 40%. Jadi diharapkan untuk bunda-bunda selalu untuk jangan lupa mengklik presensinya. Nah, caranya saya share screen dulu. Saya sudah muncul. Nah, di sini di aktivitas 1 adalah informasi berkaitan mata kuliah kita. Silakan nanti di sini ada RAT yang tadi saya sampaikan dan lain-lain sebagainya, silakan dibaca. Nah, di aktivitas 2 itu berkaitan dengan TWEB kita. Nah, seharusnya TWEB kita dilakukan di minggu lalu ya Ibu ya. Tapi karena masih ada beberapa mahasiswa yang belum berhasil untuk enroll, belum berhasil untuk ini, maka kita undur. Nah, ini sudah saya lakukan tadi attendance-nya. Nah, di aktivitas 3 ini dicek ya Ibu ya, di sini di aktivitas 3 harap semuanya itu diisi. Nah, ada nih ini ditandai kalau lewat handphone, kalau lewat HP menggunakan aplikasi Tuton. Nah, diklik di aktivitas 3 ada kehadiran. Nah, kehadiran. Diklik, nanti kita klik sama di Tutonnya itu kita klik kalau lewat browser seperti ini, akan seperti nanti tampilannya. Diklik hadir, lalu submit. Kalau di Tuton, kalau di handphone, ketika Ibu sudah mengklik kehadiran sesi 1, di situ ada pratinjau. Nah, diklik pratinjau, lalu ada hadir. Klik yang bagian hadir, lalu serahkan. Nah, kalau sudah ini baru akan muncul tampilannya bahwa presensi sudah dilakukan. Seperti itu ya. Nah, kalau di tampilan browsernya seperti ini. Hadir lalu disubmit. Kenapa seperti itu? Nanti dia akan terakumulasi di grade-nya Ibu.
Mic-nya ke mute, Ibu. Izin, Bu. Nggak ada suaranya, Ibu. Baik. Tidak ada. Nah, yang terlihat di layar bunda-bunda semua ini adalah tampilan kalau menggunakan browser. Kalau menggunakan Google Chrome gitu ya. Kalau mencari di Google. Nah, ini tampilannya seperti ini. Untuk presensi, diklik di sini, kehadiran. Nanti setelah itu akan masuk di sini. Klik hadir, lalu submit. Nah, ini hampir sama dengan yang menggunakan aplikasi. Kalau di handphone kan kita mendownload aplikasinya ya Bu ya, namanya Tuton. Nah, sama di Tuton nanti Ibu buka di aktivitas 3, cari kehadiran sesi 1. Diklik, lalu klik lagi pratinjau. Klik lagi pratinjau, kemudian di pratinjau itu nanti akan muncul pilihan hadir. Nah, lalu Ibu pilih serahkan. Nah, itu cara melakukan presensi melalui aplikasi Tuton. Kalau saya tampilkan seperti ini bisa ya Bu ya? Aduh maaf, kenapa saya tidak tampilkan Izin, Bu. ini ya? Izin, Bu, saya bertanya. Ya, silakan. Kalau di layar sekarang, kalau untuk saya nggak ada layarnya, cuma gambar Ibu. Oh. Untuk sekarang ya kan, Bu? Iya, kalau di layar saya ya, karena saya pakai HP mungkin ya. Terus kalau untuk pertanyaan saya, ini kan udah absennya di My UT, tapi harus ngisi juga di tutornya, Bu? Di My UT itu, My UT itu apa ya Bu ya? Tunggu bentar ya, saya cek dulu ya. Apakah My UT juga ada aktivitas 1, aktivitas 2, sama aktivitas 3, sama. Apakah kalau tampilannya udah seperti ngisi di ini, situ Bu? harus ngisi? Ya, tampilannya seperti ini ya, e-learning ini ya? Mana ya, Bu? Soalnya nggak ada di layar. Yang lainnya tidak muncul kah, Ibu? Coba yang lain ada nggak? Muncul, Ibu. Muncul. Ada. Layar saya muncul. Ada. Kemungkinan sinyal saya ya, nggak ada di sini. Bentar ya Bu ya, saya cek kehadiran aktivitas. Nah, mungkin Ibu siapa ya namanya tadi? Bu Agustina. Bu Badaria, Bu. Badaria. Lebih mudah pakai HP, Bunda. Mungkin Iya, pilih pakai salah satu HP aja paling ya soalnya. Bu ya. Mungkin My UT itu untuk mahasiswa mungkin ya. Nah, saya juga ini karena kalau saya sih masuknya di e-learning. Tapi My UT itu tampilannya seperti ini ya Bu ya. Ada aktivitas 3, aktivitas 4 seperti itu ya. Oh, berarti kalau Iya, sudah ada, Bu. diklik di berarti kalau sudah di My UT berarti mungkin masuknya di situ saja Ibu. Ya. Di situ gitu. ada Iya, sama seperti tampilannya di sini kan ya? Iya. Tuh. Soalnya belum bisa masuk di e-learning kalau untuk di HP saya ya. Kalau nak masukkan di laptopnya dipakai anak kuliah juga. Iya Bu ya. Bisa juga pakai handphone Ibu. Tapi kalau di handphone biasanya dia mendownload aplikasi. Tuton, iya, gampang lagi di situ. Tuton, iya. Iya. Nah, Iya, lebih Tuton mudah. ada. Cuman pertanyaannya apakah ngisi di Tuton aja atau di My UT diisi juga gitu. Oke. Nah, bagusnya untuk nah ini saya mau jelaskan dulu untuk kehadiran
Jadi nanti akan saya cek kembali Ibu siapa-siapa yang belum mengisi absensi gitu ya. Nanti akan saya sounding di grup siapa-siapa yang belum mengisi presensi. Bagusnya kehadiran itu dia tetap terbuka selama sesi tuton. Jadi tidak masalah, nanti akan saya kalau memang ternyata ketika mengisi di MyUT tapi tidak mengisi di e-learning, tapi tidak terbaca, nanti akan saya informasikan. Nah, tetapi yang perlu saya berikan catatan adalah di bagian diskusi, Ibu. Nah, di bagian diskusi ini, di e-learning harus diisi, karena batas pengisiannya ini sampai saya lihat sampai tanggal 26 April hari ini. Nah, pukul 11.59 PM, jadi sampai hampir jam 12 malam gitu ya. Ini saya tidak bisa mengganti, sudah ada dari sistem pengisian untuk diskusi satunya. Kalau presensi, tadi seperti yang saya jelaskan ya, yang penting saya jelaskan dulu caranya, nanti kalau memang yang sudah mengisi di MyUT tapi tidak terbaca di e-learning, nanti akan saya informasikan kembali. Nah, sekarang Ibu ke diskusi 1. Ini harus dikerjakan nih Bunda-Bunda ya, karena ada penilaiannya. Nah, ada penilaiannya, ada grades-nya. Seperti itu. Baik, ini dia. Tunggu sebentar, maaf. Oke, ke aktivitas 3 dulu. Coba ya. Nah, kemudian di diskusi 1. Nah, ini ada pertanyaan ya. Di diskusi 1 diminta untuk menjelaskan pertama apa yang diketahui tentang karakteristik perkembangan anak TK, kemudian apa hubungan karakteristik perkembangan anak TK dengan hakikat pembelajaran anak usia dini. Jelaskan dan sertai contoh. Berdasarkan di bagian B, berdasarkan penjelasan yang telah Anda paparkan pada poin A, apa pandangan Anda mengenai kondisi di lapangan bahwa pembelajaran di TK lebih mengedepankan pada salah satu aspek kognitif yang ditandai dengan lebih banyaknya kegiatan calistung. Nah, oke, jadi di Bunda-Bunda silakan dibaca, dijawab, cara menjawabnya seperti ini. Diklik bagian diskusi, lalu nanti di sini ada tombol replay, seperti ini. Silahkan replay, masukkan jawabannya, silahkan, dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang izin. Bagaimana? Izin Bunda. Ya. Kalau di HP berarti kita cara menjawabnya di bawah pertanyaan ada balas, berarti yang diklik balas itu ya? Iya. Ya. Betul Ibu, nanti tinggal dilakukan membalas gitu ya. Ya. Caranya adalah di bawah pertanyaan itu silakan Ibu balas. Silakan tuliskan pesannya terkait diskusi yang ada pertanyaan-pertanyaan apa yang diminta di diskusi 1 seperti itu. Ya. Setelah itu post to forum. Ini contohnya ya. Misalnya saya mencontohkan saja ini contoh gitu ya. Nanti akan ada post to forum seperti ini. Nah, dia akan muncul paling akhir. Karena dia berurutan dari yang pertama kali menjawab diskusi. Jadi nanti jawaban Ibu akan muncul di paling bawah, paling bawah. Ini dia. Jadi dia berurutan dari yang pertama, jadi tidak usah khawatir, kok tidak ada. Nah, dia muncul di paling bawah. Jadi saya bisa memberikan penilaiannya di sini. Seperti itu. Ya. Silakan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi untuk saat ini, untuk aktivitas 3, melakukan presensi dan mengerjakan diskusi 1. Seperti itu. Ya, kalau presensi aman ya Bu ya, bisa semua kira-kira?
Aman. Ya, Bu ya. Silakan nanti ini boleh nanti kalau ada yang belum berhasil akan saya coba sounding lagi di grup. Asal bergabung ya Bu ya di grup. Semester jam 3. Izin bertanya. Yang masalah presensi. Di sini tadi kan Ibu bilang di kehadiran sesi satunya yang di aktivitas 3. Terus di atasnya di aktivitas 2 itu kan ada attendance juga yang presensi to web itu kayak mana? Oh, itu sudah saya isi tadi, Bu. Kalau untuk web yang mengisi adalah tutor. Oke. Ya. Terima kasih, Bu. Itu aja. Ya, jadi bunda-bunda tinggal mengusi yang di aktivitas 3, presensi di aktivitas 3, dan diskusi 1 di aktivitas 3. Seperti itu. Nanti insya Allah ini aktivitas 4 akan terbuka besok. Nah, nanti seperti itu juga akan ada membaca materi inisiasi. Nah, kalau ada yang seperti ini Bunda, usahakan ini ya, kalau bisa diklik, kalau saya kan tidak bisa ya. Kalau ada bisa diklik, usahakan ini sudah menjadi berwarna gitu ya. Caranya ya dengan mengklik, diklik-klik saja semuanya sampai dengan berubah warnanya. Ini kalau di tampilan e-learning seperti itu. Nah, materi inisiasi. Sepertinya ini akan ini nanti saya masukkan ya. Ada tidak ya? Lalu ada lagi nanti materi diskusi 2. Nah, selanjutnya di aktivitas 5 akan ada tugas 1. Di sini sudah masuk tugas 1 nanti. Nah. Belum ya? Belum terbuka, Bunda. Iya, belum, Bunda. Belum. Ini tugas 1 di aktivitas 6 ternyata. Di aktivitas 6 di tanggal 27 besok terbuka. Dan kita akan melakukan lagi webnya nanti di aktivitas 7 seperti itu. Untuk mengerjakan tugas 1. Ya, untuk saat ini adalah bunda-bunda cukup fokus pada tugas-tugas yang ada di aktivitas 3. Jadi tidak usah menghiraukan yang belum terbuka ya. Kalau di tutor kan kami mengedit-edit, membaca dan memasukkan dan lain sebagainya. Kalau di Bunda mungkin belum. Jadi cukup fokus pada aktivitas 3. Seperti itu ya. Yang perlu. Silakan, gimana? Ada pertanyaan? Nah, ini ada beberapa materi-materi yang bisa menjadi bahan ya untuk. Nah, salah satu penilaian dalam diskusi itu kalau bunda-bunda mengutip sesuatu disertakan sumbernya ya untuk mencegah plagiasi dan lain sebagainya. Seperti itu, jangan sampai mengcopy tugas dan lain sebagainya, mengcopy pendapat siapa tapi tidak dilampirkan sumbernya siapa, itu akan mengurangi penilaian. Jadi diharapkan kalau bunda-bunda menyampaikan informasi tetapi didasarkan pada membaca artikel atau apa, itu diharapkan untuk menyebutkan sumbernya dari mana, seperti itu ya. Ada lagi kira-kira ada pertanyaan? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kita masih ada beberapa waktu ya. Kita sampai pukul 3. Izin bertanya, Bunda. Silakan, Ibu. Itu kan untuk kajian sesi itu, Bunda ya. Itu kan 1 minggu waktunya. Itu diisi sekali saja, Bunda, atau setiap hari ngisi? Presensi. Karena kalau ya absensi kajian sesi itu. Kajian sesi 1 itu kan jangkanya 1 minggu dah. Sesi 1 itu 1 minggu. Itu kan saya klik itu kan udah hadir. Kemudian
Disiplinnya lagi, saya buka lagi udah nggak bisa. Oh, begitu ya? Sudah diisi? Iya. Untuk presensi, untuk presensi itu dihitungnya Gitu, per sesi. emang gimana Bunda? Kenapa Ibu? Iya, yang kajian per sesi itu benar, itu kan kajian per sesi yang di aktivitas 2 lah kalau ketiga. Oh, di aktivitas 2 itu adalah TUEP, Ibu. Kalau di aktivitas itu adalah presensi TUEP, itu yang mengisi adalah tutor ketika TUEP dilaksanakan. Nah, jadi Bunda hanya mengisi, Iya, itu. hanya mengisi di aktivitas 3 saja. Dan cukup 1 kali saja. Cukup sekali saja mengisinya. Oh, iya. Berarti 1 kali saja. Ya. Ada lagi kira-kira? Sama-sama Ibu. Ada lagi kira-kira Ibu yang ingin ditanyakan? Silakan. Kendala-kendala apa gitu yang berkaitan dengan kegiatan tutorial online yang mungkin kita bisa diskusikan. Kalau ada hambatan, silakan. Maaf Bunda, untuk tutorial online itu misalnya kita bikin kesepakatan waktu gitu gimana Bunda? Bagaimana Ibu? Untuk web kita bikin kesepakatan waktu saja gimana? Misalnya untuk web strategi pembelajaran ini kita jamnya jam segini gitu Bunda. Jadi kita usahakan jam segini. Jadi nanti berikutnya harinya apa terserah, tapi jamnya jam segini gitu gimana? Oh, untuk waktunya gitu ya? Bagaimana Bunda yang lain? Oke. Maksudnya kita mau membuat perencanaan ulang gitu ya? Membuat jadwal web di luar jadwal yang sudah ada gitu. Sesuai kesepakatan gitu ya Bunda ya? Iya Bunda, kira-kira gitu. Ya. Oke, yang pertama, kalau terkait jadwalnya itu, saya paham rekan-rekan mahasiswa ini kan saat ini masih statusnya bekerja ya, sambil mengerjakan tugas kewajiban sebagai pendidik gitu ya. Jadi ada jadwal kerja. Nah, kenapa kemarin dari pihak prodi itu diberikan jadwal Sabtu dan Minggu? Itu karena untuk itu tadi, karena ketentuannya adalah dari Kemendikbudrismen adalah tidak boleh mengganggu tugas dan kewajibannya gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di jadwal Sabtu Minggu itu sudah diatur karena dipahami bahwa rekan-rekan mahasiswa ini mengampu juga mata kuliah yang lain. Itu ya, ada juga mata kuliahnya yang lain. Tetapi kemarin saya membaca ada di forum diskusi itu ada beberapa yang meminta dilakukan tutorial webinarnya itu karena kesepakatan di dalam grupnya itu diminta untuk melakukan di luar jadwal seperti itu. Jadi sepertinya boleh Bunda, silahkan kalau mau membuat jadwal misalnya ingin supaya minggu itu ada waktu untuk keluarga misalnya ya, atau bagaimana, silahkan nanti kita diskusikan, silahkan kalau mau didiskusikan nanti coba saya tanyakan bolehkah seperti ini, karena kemarin saya lihat ada memang yang dan saya kalau tidak salah ya, saya baca dari balasan dari Ibu Kaprodi itu dibolehkan selama tidak mengganggu yang tadi, tidak mengganggu jadwal kegiatan Bunda, Ibu guru semua di sekolah, kemudian tidak bertabrakan dengan jadwal mata kuliah yang lain. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau membuat jadwal ulang, kira-kira ingin di hari apa, Ibu? Kalau harinya itu saya kira ya terserah Bunda, tapi jamnya itu Bunda, jamnya itu jam 1 gitu kan udah selesai. Oh begitu ya? Iya.
Kalau harinya Silakan. kita ada setelah banget sudah. Mungkin dari yang lain ada masukan? Kalau saya sih udah pas, Bun. Iya ya. Saya pas juga. Ya. Kalau dari jamnya saya tidak bisa, soalnya ada jadwal kalau harinya tetap hari Minggu dan ada jadwalnya, mungkin akan bertabrakan dengan mata kuliah yang lain, Ibu. Ya, tapi nantilah kita diskusikan coba di grup ya, dilempar ke pembahasannya di grup seperti itu. Ya, silakan ada lagi yang ingin bertanya, Ibu Suwarsi, silakan Ibu. Ya, saya ingin bertanya Bunda, kalau di yang hasil diskusi kan sudah dikirim, terus ya belum mencantumkan sumbernya itu terus bagaimana, Nggih? Oh, begitu ya Bu ya. Ya. Sebenarnya ini didiskusi boleh Ibu, boleh diperbaiki, boleh juga kan ini masih beberapa belum saya nilai ya, belum saya ini hanya apa istilahnya masukan gitu ya, terkait dalam menuliskan ini biasanya tutor itu dilihat ada rubiknya gitu, diminta untuk seperti itu. Kalau seperti itu boleh Ibu memperbaiki ininya di bagian Ibu, misalnya kan saya tadi menulisnya di sini ya, ini ya, di replay saja, ditambahkan. Kalau ada yang ingin diperbaiki misalnya, saya tambahkan misalnya, saya sumbernya misalnya kayak gitu. Nanti dia kan terbaca lagi seperti itu. Oh ya, terima kasih. Ya. Ya. Silakan Ibu yang lain, masih ada ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada, oke, tersisa. Jadi, silakan ya Ibu diisi untuk diskusi satunya. Saya lihat di sini ada batas pengisiannya sampai dengan hari ini. Ya, silakan untuk mengerjakan. Singkir ke. Maaf Bunda, izin tanya lagi. Silakan. Untuk ini Bunda, ini apa ini kuis ini kuisnya diklik kok error Bunda ya? Nah, kuisnya Ibu ya. Nah, ya betul. Kuisnya itu ternyata memang masih kosong ya Bu. Ya, kemarin saya sudah ada yang bertanya ya, ada yang bertanya terkait hal itu. Nah, solusi dari Ibu Kaprodi ternyata kuis itu untuk kuis tidak dinilai untuk grades. Dia tidak dinilai sebagai tugas. Jadi kuis dihitungnya sebagai media belajar mandiri. Nah, untuk solusinya, untuk kuis yang tidak bisa terakses, nah, bunda-bunda bisa mengganti dengan cara mengerjakan tugas formatif yang ada di modul. Jadi kuis itu hanya sebagai media belajar mandiri, membantu bunda-bunda untuk belajar seperti itu. Jadi dia tidak apa istilahnya, poinnya itu tidak dihitung di grades. Dia hanya sebagai media belajar seperti itu. Lengkap Bunda. Pantes ini benar. Jadi tidak masalah untuk kuis yang isinya tidak ada ya, yang error seperti itu atau kosong, karena dia hanya sebagai media belajar mandiri. Untuk sebagai penggantinya silakan dikerjakan tugas formatifnya, tapi tidak wajib untuk dikumpulkan. Dia hanya menjadi tugas formatif, hanya menjadi bahan atau media belajar mandiri. Ditandai selesai gitu. Silakan, masih ada pertanyaan? HP-nya Ibu loh. Langsung bisa ditandai itu selesai gitu Bun. Kalau yang kosong-kosong seperti itu langsung kita tandain selesai aja. Iya, tandain aja Ibu selesainya. Nah, nanti Ibu bisa belajarnya atau bisa menggunakannya itu modulnya aja. Di modulnya itu kan ada tugas formatif ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab.
itu sebagai bahan belajar mandiri saja pengganti kuis seperti itu. Tetapi jawabannya itu tidak perlu atau tidak wajib dikumpulkan. Seperti itu ya. Ya, baik. Ya mungkin bunda-bunda masih ada kegiatan lagi setelah ini ya, atau mau beristirahat. Saya izin untuk closing. Terima kasih banyak bunda-bunda yang sudah bergabung hari ini. Ada 28 ya di sini sepertinya, tapi ada yang double-double mungkin namanya ya. Ada 2 orang tadi tercatat belum hadir. Saya harapkan yang ini bisa, saya harapkan bunda-bunda bisa tetap semangat mengerjakan tugas-tugas yang ada di e-learning. Kalau ada kendala silahkan boleh menghubungi saya langsung, baik boleh di grup WhatsApp ataupun secara chat saya secara pribadi. Tetapi kalau di grup WhatsApp mungkin bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang lain seperti itu. Ya, saya mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi hari ini. Tetap semangat. Semoga dimudahkan belajarnya. Seperti itu ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.